Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon guru hebat. Kali ini saya, Firdaus Eka Febrianti, akan membahas mengenai pengembangan kecakapan literasi diri. Kali ini saya menempuh mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran pada program PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Jember. Nah, kali ini saya berada pada topik 5 yang merupakan komponen aksi nyata. Di sini saya akan menceritakan atau membuat digital storytelling tentang refleksi literasi yang telah saya kembangkan. Sebelum memasuki pembahasan, mari kita bersama-sama memahami apa itu literasi. Literasi seringkali dipahami sebagai kata lain dari istilah membaca. Pemahaman tersebut tidak sepenuhnya salah, teman-teman. Namun, alangkah baiknya jika kita memahami hakikat literasi secara harfiah. Literasi menurut Elizabeth Sulsby adalah kemampuan seseorang dalam berbahasa dan berkomunikasi. Orang tersebut tidak hanya memiliki kemampuan membaca saja, tetapi juga harus memiliki kemampuan menyimak, berbicara, serta menulis. Dewasa ini, pengertian literasi berkembang teman-teman menjadi kemampuan berhitung dan memahami suatu konsep atau gagasan secara visual. Pembahasan pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Konsep refleksivitas merupakan sebuah konsep untuk melakukan kegiatan refleksi sebagai wadah untuk berbagi pengalaman, menelaah bagian yang telah dilakukan, dan berbagi semangat positif dalam melakukan suatu hal. Hal di sini berarti literasi. Ini berarti setiap individu memiliki kemampuan merefleksikan diri terkait kegiatan yang telah dilakukan untuk mengetahui bagian yang perlu ditingkatkan dan berbagi pengalaman serta semangat kepada orang lain. Nah, pemahaman baru yang saya dapatkan mengenai konsep refleksivitas yang pertama mengenai tulisan reflektif. Tulisan reflektif merupakan tulisan yang berkaitan dengan langkah dan perjalanan seseorang atau individu dalam mengembangkan kemampuan literasinya, seperti ketika mereka mengembangkan kemampuan membacanya, menulis, memirsa, dan sebagainya. Yang kedua ialah naratif literasi. Naratif literasi merupakan bagian dari tulisan reflektif yang berisi tentang penilaian individu terhadap pengalaman, perspektif, dan keyakinan mereka tentang kegiatan atau kecakapan literasinya. Naratif literasi dapat membantu seseorang untuk merefleksikan dirinya sebagai manusia yang sudah literat atau belum. Kemudian yang ketiga ialah manfaat refleksi. Manfaat refleksi ialah untuk mengetahui bagian dari kegiatan literasi yang perlu ditingkatkan dalam mengembangkan keprofesionalan individu. Pembahasan kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi kehidupan Anda? Setelah saya membuat narasi refleksi mengenai pengembangan kemampuan literasi yang telah saya lakukan sejak zaman bersekolah, saya tentu merasakan bahwa kegiatan literasi sangat berpengaruh bagi kehidupan saya. Salah satu dampak yang saya rasakan adalah saya dapat berdiri dengan percaya diri saat diminta untuk berbicara di depan banyak orang, termasuk ketika mengajar. Selain itu, literasi menulis yang saya kembangkan juga bermanfaat bagi kehidupan saya, karena saya dapat menuangkan gagasan yang saya miliki dalam tulisan yang terstruktur dan mudah dipahami. Refleksi ini juga menyadarkan saya bahwa literasi berhitung atau numerik saya masih lemah, sehingga saya menyadari bahwa saya perlu meningkatkan kemampuan literasi tersebut. Pembahasan ketiga, bagaimana pengalaman Anda mengenai literasi dapat menolong siswa untuk mempunyai budaya literasi? Berikut merupakan salah satu pengalaman mengembangkan budaya literasi peserta didik yang telah saya lakukan saat PPL 1 kemarin. Gambar di atas merupakan salah satu pengalaman mengembangkan budaya literasi peserta didik saat PPL. Saat itu, peserta didik di kelas 9F yang saya ampuh terlihat belum berminat pada pelajaran bahasa Indonesia, yang notabene-nya bahasa Indonesia selalu menekankan literasi, baik itu membaca, menulis, berbicara, dan sebagainya. Yang saya lakukan saat itu adalah dengan membiasakan literasi selama 10 menit untuk membaca buku apapun yang mereka miliki sebelum memulai pembelajaran. Selain itu, setiap individu wajib membaca materi yang hendak dipelajari sebelum pertemuan berlangsung. Cara saya mengetahui peserta didik yang benar-benar membaca materi atau tidak adalah dengan memberikan kuis sebelum pembelajaran, dengan memberikan rewards bintang keaktifan bagi mereka yang dapat menjawab pertanyaan kuis tersebut secara benar.
Pembahasan keempat. Sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Yang pertama ialah pojok baca. Hal pertama yang ingin saya lakukan adalah dengan membuat pojok baca di setiap sudut masing-masing kelas. Saya melaksanakan PPL 1 di SMP Negeri 1 Jember. Saya melihat kegiatan literasi yang ada di sekolah masih sangat kurang. Karya ataupun produk dari masing-masing tiap peserta didik di sekolah pun masih jarang dipajang. Selain itu, fasilitas perpustakaan masih dalam tahap renovasi, sehingga belum bisa mengakomodasi kegiatan baca peserta didik. Saya menginginkan adanya pojok baca yang nyaman dan menarik seperti gambar di samping agar peserta didik dapat lebih berminat dalam literasi. Buku-buku yang dibawa atau disediakan dapat berupa buku fiksi dan non-fiksi yang tentunya digemari oleh kalangan peserta didik di kelas tersebut untuk mendorong minat membaca dan berinteraksi di pojok baca tersebut. Yang kedua adalah mading. Hal kedua yang paling ingin saya lakukan adalah dengan membuat mading yang dipajang di depan kelas. Mading tersebut dibuat oleh peserta didik pada tiap-tiap kelas. Yang ingin saya lakukan untuk mendorong kebiasaan literasi peserta didik adalah dengan membuat perlombaan mading setiap bulan. Tema setiap bulan akan diganti dan dinilai untuk diumumkan pemenangnya setiap minggu pertama awal bulan. Reward yang diberikan dapat berupa buku atau peralatan membuat mading agar setiap kelas semakin semangat berlomba-lomba membuat mading yang lebih kreatif. Dengan kegiatan membuat mading ini, budaya literasi akan lebih meningkat dan suasana sekolah akan terlihat lebih hidup. Baik, sekian pemaparan tentang pengembangan kecakapan literasi diri berupa digital storytelling refleksi literasi yang dapat saya buat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.